Bayangkan satu hurufnya dikali lipat menjadi 10 kebaikan. Cuman masalahnya, bacaan yang seperti apa tuh yang akan mendapatkan. Kemudian yang keempat nih, mabadi yang keempat, prinsip yang keempat adalah fadluhu atau fadilahnya. Min asyrafil ulum wa ajalliha lita'alluqihi bi kalamillah. Min asyrafil ulum wa ajalliha lita'alluqihi bi kalamillah. Ya, dari semulia-mulianya ilmu ya, dan seagung-agungnya belajar. Kenapa? Ya karena ini adalah masdar firman Allah. Dari sisi manapun ini adalah keajaiban, mukjizat, suci dan sebagainya. Jadi mempelajari ini tuh betul-betul ibadah loh. Al-Fatihah itu ada dalam setiap sholat kita. Surat-surat ada dalam setiap sholat kita. Silahkan. Kemudian mabadi yang kelima. Perhatikan mabadi yang kelima. Wa nisbatuhu, jadi nisbahnya ilmu tajwid ini kemana? Ahadul ulum asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bil Qur'an. Ya, salah satu ulum syar'i yang mana hubungannya ini sangat ketat, sangat erat dengan Al-Qur'an. Masdarul ya, masdar. Kemudian mabadi yang keenam, lihat di bawahnya al-wadi, wadi'uhu. Siapa yang menemukan ilmu tajwid ini? Loh, kok siapa yang menemukan ilmu tajwid ini? Bukannya Allah ya? Nah, teman-teman ada pertanyaan nih. Kira-kira para sahabat belajar ilmu tajwid enggak? Ya, sok jawab. Kira-kira para sahabat belajar ilmu tajwid enggak? Kira-kira Rasulullah belajar ilmu tajwid enggak? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Mereka tahu kalau misalkan alif lam mim itu dibacanya bukan alamat. Mereka tahu kalau misalkan kahaya aso ya yang sering kita itu bukan kayak gitu haya. Mereka tahu. Cuman cara membacanya yang mereka nggak tahu karena itu langsung Allah yang mengajarkan. Kenapa hari ini kita belajar ilmu tajwid? Karena kita hidup di zaman yang mana rusaknya bahasa. Ya, di zaman rusaknya bahasa. Makanya setelah meninggal para sahabat kan pada masuk Persia, Romawi dan sebagainya, Arab Baduy pada masuk sehingga Arab Fushah itu rusak. Contoh, kalau kita belajar bahasa Arab Fushah itu kita mengatakan kalau bagaimana kabarnya adalah kaifa haluka. Ya, itu adalah bahasa Fushah. Kaifa haluk. Kemudian masuklah makin sini jadi kaif halak. Kan kalau di Mesir amil itu jadi berubah kayak gitu. Bangsa Arab pun mau ajami mau Arabi, ya kalau hari ini nggak belajar tajwid nggak akan bisa baca Al-Quran, sulit. Karena ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat penting ya untuk kita membaca Al-Quran. Siapa nih yang menemukan ilmu tajwid? Nah itu adalah setelah zamannya Ali bin Abi Thalib. Ya, ada yang mengatakan Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali, ada yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim dan sebagainya. Itu banyak sekali. Urgennya apa? Contoh misalkan nanti teman-teman buka surah At-Taubah di awal-awal ya. Dulu itu orang salah baca. Annallaha bari'un minal musyrikina. Coba lanjutkan. Wa rasuluhu atau wa rasulihi. Minal musyrikina wa rasuluhu atau wa rasulihi. Kebanyakan orang itu seperti minal masjidi ilal baiti. Padahal coba lihat nanti di surah At-Taubah itu annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Abul Aswad Ad-Du'ali kisahnya mendengar ada yang membaca wa rasulihi, itu kan sangat fatal. Sesungguhnya Allah berlepas diri daripada orang musyrik beserta rasulnya. Bukan kayak gitu maksudnya. Annallaha bari'un, sesungguhnya Allah ini lepas tangan beserta para rasulnya minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Seperti itu ya. Nah, jadi yang wadi ini di zaman Abu Aswad Ad-Du'ali atau Al-Khalil dan sebagainya. Kemudian teman-teman, jadi Quran ini sampai kepada kita ini dengan dua jalur. Yang pertama jalur riwayat, yaitu langsung dari Allah dan Rasul. Yang kedua jalur para ulama kita, yaitu ilmu tajwid ini. Paham? Nomor 7 kita lanjut ya. Al-ismu, namanya apa? Ya ilmu tajwid atau ilmu tahsin atau ilmu tartil dan sebagainya. Nomor 8 al-istimdad. Sandaran kita ini ilmu tajwid ini kemana sandarannya? Yustamaddu min qiraatir rasul. Ya, pasti tentunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril, yang diajarkan oleh Jibril. Itu dalilnya tadi, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah.
Kemudian dari siapa lagi? Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sandarannya. Jadi, kita membaca surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, benar gak itu? Sesuai gak dengan Rasulullah? Sesuai gak dengan malaikat Jibril? Dan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nomor 9 ini bawahnya. Hukumus syari'. Ya, nomor 9 nih, hukumus syari'. Hukumnya apa sih mempelajari ilmu tajwid ini? Hukum mengamalkannya apa? Hukum belajarnya apa? Yang pertama kita hukumul amal bihi. Hukum memakai ilmu tajwid setiap dalam membaca Al-Qur'an. Apa hukumnya? Fardhu ain. Fardhu ain. Jadi mempelajari membaca dengan tajwid itu adalah hukumnya fardhu ain, Masya Allah, fardhu ain. Sedangkan hari ini kita kadang malas-malasan belajar ilmu tajwid, pengennya langsung bisa baca, ya, sehingga banyak kesalahan. Dalil, ya, warattilil Qur'ana tartila. Minas sunnah. Ya, jadi Rasulullah ini membacanya sangat hati-hati sekali, sangat disiplin sekali, sangat tartil sekali. Kemudian dari ijma dan sebagainya itu ulama sepakat bahwa ini adalah hukumnya fardhu ain, wajibun. Nanti kita akan belajar matan Al-Jazari. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Tuh, hatmun lazimu, benar-benar wajib dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hukum ta'allumihi. Jadi mengajarkan kepada orang lain, mengajarkan kepada anak-anak, mengajarkan kepada murid-murid dan sebagainya adalah fardu kifayah. Sama kayak seperti sholat jenazah, ya, fardu kifayah. Tapi kalau dalam satu kampung nggak ada yang punya tuh ahli dalam ilmu tajwid, dosa tuh, ya. Kemudian yang terakhir, masa iluhu. Apa itu masa iluhu? Permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus dalamnya. Apa? Al-qadaya wal qawaid, qadiyah-qadiyah, kaidah-kaidah al-muta'alliqah yang berkaitan bi ilmi tajwid, dengan ilmu-ilmu tajwid, ka ahkamin nun as-sakinah, seperti hukum nun sakinah, kemudian mad dan sebagainya. Pokoknya segala hukum yang ada dalam Al-Qur'an itu berkaitan. Contoh, mana yang betul? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nomor 2, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beda ya antara ya syiddah dengan ya gunnah. Kemudian dalam mad misalkan ada mad aslinya lebih dari 2 harokat dan sebagainya. Itu masuknya dalam kitab Tuhfatul Atfal. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah nih, setelah kita mengetahui prinsip-prinsip dasar ilmu tajwid ini, ya, nantikan video selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke dalam pembelajaran tajwidul huruf. Tajwidul huruf, bagi teman-teman yang belum belajar tajwid huruf, belum mengenal 29 huruf dengan makhraj dan sifat dan sebagainya, nantikan video setelah ini ya. Kita akan langsung belajar menggunakan satu kitab rujukan dunia, rujukan ulama dunia, ya, yaitu matan kitabnya, matan Al-Muqaddimah karangan Ibnu Al-Jazari, ulama tajwid, ya, rujukan dunia. Kalau yang sering kita dengar itu adalah matan Jazariyah. Bahkan ulama setelah beliau itu mengatakan, si guru-guru kita juga mengatakan, siapa yang sudah memperdalam ilmu matan Jazari, yang sudah hatam, yang sudah membaca matan Jazari, seakan-akan dia telah mendapatkan isi daripada lautan tajwid. Jadi tinggal nanti penyempurnaannya di kitab Tuhfatul Atfal. Begitu dulu ya teman-teman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat, bisa membangkitkan semangat kita untuk terus memperdalam ilmu tajwid lagi. Sekian, nantikan video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.